Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Saputra, mahasiswa BK semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan terkait dampak dari media sosial, efek negatifnya maupun hal positif yang bisa kita ambil. Jadi, judul video saya hari ini adalah bagaimana cara kita bijak. Nah, eh, apa yang jadi alasan saya mengambil contoh ataupun mengambil judul terkait bijak bermedia sosial? Saya melihat sendiri di lingkungan sekitar saya, anak-anak mau anak SD, SMP, atau mereka terlalu sering menggunakan yang namanya HP ataupun bermedia sosial, baik menggunakan aplikasi TikTok ataupun Instagram. Bahkan kalau dalam hal HP itu mereka ya game gitulah. Nah, kita masuk ke inti materinya terkait bijak media sosial. Banyak anak-anak di sekitar kalian kan memiliki HP. Semua sebenarnya pasti memiliki HP, dan hampir 90% itu pasti memiliki TikTok ataupun Instagram.
Ya banyak juga aplikasi media sosial yang lain, tapi yang saya ambil secara garis besar itu seperti Instagram dan TikTok. Dari kedua aplikasi ini sebenarnya ada hal negatif dan ada hal positif, tergantung bagaimana cara kita penggunaannya. Sebagai contoh hal negatifnya, ketika kita sedang berobrol dengan teman-teman sekitar kita, itu malah ada salah satu teman itu megang HP, yang lain sibuk ngobrol, dia sendiri malah sibuk dengan HP. Yang kan itu juga merupakan efek negatif dari media sosial itu ataupun platform-platform aplikasi yang lain. Terus yang kedua itu kita menjadi introvert. Saya sadar juga, saya juga pernah itu memang kalau kita terlalu sering dengan menggunakan HP, kalau misal kita pulang sekolah bukan malah bermain ataupun yang ngobrol dengan teman-temannya ataupun ya nongkrong sebentar, tapi nongkrong dalam hal yang positif, jangan yang negatif. Eh, itu pulang kalau langsung pegang HP ataupun waktu libur pagi sampai dari pagi ketemu malam, itu kalau cuma di rumah di kamar terus cuma nonton HP, itu kan tidak bagus, karena otomatis juga teman-teman kita mau ngajak kita mau pergi atau gimana pun juga mereka malas, dan kita pun juga malas kalau untuk pergi karena kita sudah merasa nyaman duduk di rumah, duduk di kamar pegang HP nonton reels atau reels Instagram kan. Itulah yang buat kita bisa menjadi orang yang introvert ataupun malas untuk keluar. Ketiga, emosional kita terpengaruh, kita sering uh, reels Instagram atau TikTok yang menampilkan sebuah konten kreator yang tidak cocok untuk kita. Seperti ya kalau sekarang itu saya lihat itu standar TikTok itu banyak anak cewek minimal IP ataupun yang laki-laki minimal punya aerob dong, kan juga otomatis kita juga terpengaruhi mengikuti standar TikTok itu, sama meminta orang tua mah bikin ini dong, mah bikin itu dong. Kan uh, itu juga efek negatif. Terus bagaimana cara kita mengatasinya agar kita itu tidak terjerumus yang namanya uh, ketergantungan. Yang pertama itu batasi waktu penggunaan media sosial. Nah itu seperti yang tadi dikatakan tadi, pulang sekolah ataupun pulang dari manapun, waktu pulang ke rumah jangan langsung buka HP, ataupun ya kalau misal pekerjaannya itu memang dari HP boleh pegang HP, tapi kalau bisa jangan langsung buka media sosial, karena ya pasti kalau kita habis pulang ataupun dari mana kan kita lelah, pengen cari hal baru ataupun merefresh pemikiran kita yang tuntung dengan melihat reels Instagram ataupun reels TikTok ataupun aplikasi yang lain. Terus yang kedua itu matikan notifikasi saat melakukan aktivitas penting. Matikan notifikasi ini saat kita sedang ngobrol, misal kita sedang nongkrong nih dengan teman-teman kita, ada notifikasi di Instagram temen kita yang di jauh ngirim kita reels apalah di Instagram ataupun di TikTok, itu jangan dibuka, buka setelah kita selesai ngobrol dengan teman-teman kita. Kalau kita buka, otomatis teman yang ngajak ngobrol kita itu males nanggapin kita. Terus yang ketiga itu jadwalkan waktu khusus untuk membuka media sosial. Nah, misal dalam waktu hari Senin sampai Jumat kita sekolah dan pasti ada juga PR dari guru. Nah itu eh, kita kerjakan dulu atau belajar terlebih dahulu apa yang diminta oleh guru ataupun mata pelajaran yang kita tidak tahu. Kalau mau menggunakan HP boleh, tapi dengan syarat untuk pelajaran saja. Kalau menggunakan media sosial lebih baik kita jadwalkan waktu khusus, misalnya waktu minggu kan waktu libur, kita mau menggunakan media sosial pun tidak masalah. Terus yang terakhir itu habiskan waktu dengan aktivitas fisik, sosial ataupun dengan hobi yang kita miliki. Maksud dari aktivitas fisik ini misal kita pulang sekolah itu jangan langsung tidur, tidur eh, langsung pegang HP main game ataupun lihat media sosial. Atau kalau yang cewek biasanya kan
stay tune ngevlog ataupun apa gitulah. Saya soalnya tidak pernah. Terus yang laki-laki, kalau bisa pulang sekolah itu ataupun kegiatan apapun itu, coba cari kegiatan lain yang di luar HP. Kalau misalnya punya hobi, cobalah lakukan kesalahan kalian. Yang misal suka motor, coba kalau gabut itu otak-atik apa gitulah yang kurang di motor kalian. Kalau saya hobinya burung, pulang kuliah itu ya lihat burung atau kasih makan burung gitulah. Terus sorenya ataupun malamnya kalau ada tugas yang kerjain terlebih dahulu, kalau ada waktu luang ya mungkin tetap bermain media sosial, tapi jamnya masih dalam hal yang wajar. Terus selanjutnya, media sosial ini sebenarnya tidak hanya ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Itu bagaimana cara kita uh, menyaringnya. Dampak positif yang bisa diambil dari media sosial itu tidak bisa menerangkan banyak karena ini hanya pengalaman dari saya sendiri, yaitu mempermudah komunikasi dan mempererat hubungan sosial meski jaraknya jauh. Nah, kalau yang pertama ini sebenarnya semua orang juga sudah tahu. Uh, Instagram, TikTok ataupun WhatsApp juga itu bisa untuk saling chatting dengan teman-teman kita yang jauh rumahnya. Misal saya Magelang, teman saya Temanggung, kan tidak mungkin saya setiap hari ataupun setiap jam atau setiap pagi sampai sore itu PP pulang pergi Magelang Temanggung hanya untuk ngobrol. Kan bisa juga kita menggunakan yang namanya platform media sosial seperti Instagram, TikTok ataupun WhatsApp. Ya mungkin dari saya itu menggunakan WhatsApp dan Instagram ya. Terus yang kedua itu menjadi sumber informasi dan edukasi yang cepat serta mudah diakses. Nah, Instagram maupun TikTok itu sebenarnya ada hal positifnya. Jadi kita bisa mengetahui informasi yang tidak kita ketahui. Misal kita pengen pergi ke tempat A, kita tidak tahu nih di sana ada apa aja. Tinggal kita buka TikTok ataupun Instagram, kita ketik nama tempat itu, kan otomatis muncul apa saja yang ada di dalamnya. Terus uh, bentuknya seperti apa, apakah bagus atau tidak. Dari cecet ratingnya itu kan juga sudah terlihat. Terus yang ketiga itu media hiburan yang membantu menghilangkan kebosanan. Nah, yang terakhir ini agak rancu karena apa? Itu tergantung bagaimana kita. Media hiburan ini tinggal gimana kita mengaksesnya. Misal dalam satu hari kita mengaksesnya itu malah 4 jam, sehari 4 jam ataupun 6 jam itu full nonton reels ataupun Instagram ataupun TikTok hanya untuk melihat hiburan. Itu malah membuang-buang waktu. Terus ada juga tambahan dari saya itu menjadi platform jual beli. Untuk yang suka hobi-hobi kan juga pasti tahu penggunaan media sosial seperti TikTok ataupun Instagram ataupun WhatsApp bisa digunakan untuk sharing video ataupun postingan-postingan lah terkait hobi kalian ataupun sesuatu yang kalian jual. Nah, ini ada beberapa contoh foto penggunaan media sosial yang benar ataupun yang sekiranya dari saya itu positif. Itu ya karena kenapa saya pilih foto kandang burung ataupun Facebook jual beli burungnya karena memang saya hobi burung. Nah, terakhir, jadi sebenarnya media sosial itu bisa berdampak negatif ataupun positif. Semua tergantung bagaimana penggunaan masing-masing. Baik, mungkin cukup sekian dari saya sampaikan bermanfaat ataupun materi yang saya sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.